Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Andriansah Muslim. Saya bekerja di PT Perkebunan Nusantara 1 Region 7. Saat ini saya menjabat sebagai asisten HPS. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsional. Dikarenakan jabatan saya adalah asisten HPS dan informasi harga, tentu saja saya berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang ada di perkebunan BUMN. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu P2BJ atau pengadaan barang dan jasa yang ada di perkebunan. Dan tentu saja nanti secara singkat saya akan jelaskan mengenai fungsi HPS dan fungsi-fungsi apa saja yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang ada di perkebunan. Kita seringkali mendengar P2BJ atau pengadaan barang dan jasa, tetapi mungkin kita tidak tahu sebenarnya apa itu P2BJ. Jadi mungkin sekilas saja bahwa pengadaan barang atau jasa adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran perusahaan yang melalui prosesnya dimulai dari perencanaan, kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian ada satu proses yang dilalui, kemudian sampai dengan serah terima pekerjaan. Itulah yang dinamakan dengan pengadaan barang dan atau jasa. Saat kita berbicara pengadaan dan barang dan jasa, maka di sana ada beberapa unsur pelaku. Jadi pelakunya di sini ada namanya fungsi pengguna, kemudian fungsi teknis, fungsi HPS, fungsi pengadaan, pejabat pengadaan, kemudian sekarang ini sudah ada TKDN atau tim tingkat komponen dalam negeri, kemudian fungsi terkait dan penyedia. Di sini kami akan jelaskan secara singkat satu persatu berbagai fungsi yang terlibat dalam pelaku pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, kita akan membahas fungsi pengguna. Siapa sih fungsi pengguna itu? Fungsi pengguna adalah unit kerja. Unit kerja yang membutuhkan atau menggunakan atau memanfaatkan secara langsung barang dan jasa tersebut. Tentu saja fungsi pengguna berarti dia mengajukan PR atau prosesi request, kemudian dia mengusulkan spek teknisnya atau KAK, kemudian juga di sana dia membuat namanya pengajuan usulan pekerjaan. Kemudian setelah fungsi pengguna, maka selanjutnya masuklah ke fungsi teknis. Fungsi teknis itu adalah bagian terkait yang membidangi teknis pekerjaan. Jadi apabila fungsi pengguna tersebut adalah pekerjaan tanaman, usulannya, maka fungsi teknis di sini adalah bagian tanaman. Dan sebaliknya, apabila pengguna tadi adalah bagian pabrik, maka otomatis dia adalah bagian teknik. Fungsi teknik ini apa saja? Tentu saja dia mengevaluasi permintaan dari fungsi pengguna. Kemudian dia membuat rancangan kontrak. Kemudian dia mereview spesifikasi teknis atau KAK yang usulannya dari fungsi pengguna tadi. Kemudian selanjutnya fungsi teknis tadi membuat paket pekerjaan melalui sistem IPS. Kemudian paket tersebut mungkin terdiri dari dokumen teknis, RAB, rencana anggaran biaya atau perkiraan harga, kemudian ada desain apabila membutuhkan gambar maka dilengkapi dengan gambar, dan tentunya spesifikasi teknis yang dituangkan dalam dokumen teknis. Dan selanjutnya setelah paket tersebut melalui sistem IPS masuk ke fungsi teknis, maka akan dilanjutkan ke fungsi HPS. Fungsi HPS ini adalah harga perkiraan sendiri. Dia ini tugasnya apa saja? Tugasnya tentu saja menyusun dan menetapkan HPS. Di sini HPS ada macam-macam ya, ada mungkin di bawah 1 miliar, di atas 1 miliar pun penanggung jawab penandatangannya bermacam-macam.
Kalau di kami, di PT PN 1 atau PT Perkebunan Nusantara 1, Region 7, di bawah 1 miliar masih kepala bagian, tetapi bila di atas 1 miliar maka dia sampai ke SEVP. Kemudian fungsi HPS ini tidak boleh merangkap fungsi pengadaan. Kemudian setelah HPS selesai disusun dan ditetapkan, maka kami lanjutkanlah fungsi HPS itu ke bagian anggaran. Ini adalah fungsi terkait yang mungkin tidak disebutkan dalam fungsi-fungsi tadi. Fungsinya apa? Fungsi anggaran ini adalah memeriksa apakah anggarannya tersedia. Jadi nilai HPS tersebut dengan anggaran sekian ini apakah tersedia anggarannya dalam RKAP. Apabila tersedia, maka HPS-nya akan kita lanjutkan ke fungsi pengadaan. Tentu saja fungsi pengadaan di sini dia akan membuat jadwal untuk menyelenggarakan lelang, kemudian dia akan tender, lelang atau tender, kemudian setelah vendor-vendor atau rekanan yang terdaftar dalam perusahaan tersebut diundang melalui sistem, kemudian terjadilah di sana proses namanya tender. Dan apabila telah ada pemenang, maka penyedia tersebut yang ditunjuk sebagai pemenang tersebut, dia akan mengirimkan bahan atau jasa kepada fungsi pengguna di unit, dan di sanalah terjadi ikatan kontrak. Demikian video singkat penjelasan mengenai video fungsional. Kebetulan saya bekerja di asisten HPS, maka saya menjelaskan proses tahapan dalam P2BJ atau pengadaan barang dan jasa. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Vivin Andriansah Muslim. Apabila ada salah, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.